Khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji syukur kepadanya, dan kita selalu meminta dan memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini sampai datang ajal menjemput kita. Allah berikan keberkahan pada harta kita, Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dan Allah berikan keberkahan kepada anak keturunan kita. Tidak ada sebuah keindahan dalam perjalanan kehidupan dunia ini kecuali kita bisa melihat pada diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita tumbuh menjadi manusia yang saleh dan salihah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih kemuliaan itu. Dan ini adalah merupakan kebahagiaan yang insya Allah akan kita bawa dalam perjalanan kita hidup di dunia ini maupun sepulang kita nanti kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan Jumat pagi ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa melaksanakan kajian yang ketiga ini, dan sekarang sudah hadir di hadapan kita Ustaz Anas yang insya Allah akan menyambung perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Ya kan, kemarin sudah Ustaz Sofyan, kemudian Ustaz Firanda, dan insya Allah hari ini kita isi juga dengan kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Anas. Dan tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada beliau langsung untuk memulai kajiannya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian seiman, sebangsa. Tadi saya sempat ngobrol, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Banyumas. Di mana pada kesempatan kali ini Allah mengumpulkan untuk kita 3 keutamaan paling tidak. Yang pertama adalah keutamaan waktu, karena kita sekarang berada di awal hari Jumat yang merupakan hari terbaik di mana matahari terbit. Juga keutamaan tempat, karena kita sekarang berada di kota Madinah, bahkan di jantung kota Madinah yang dahulu para teladan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berjalan-jalan di situ. Kemudian juga keutamaan amalan karena saat ini kita sedang menjalankan sebuah ibadah, meskipun sifatnya hanya duduk-duduk seperti ini, tapi tanpa terasa kita sedang menjalankan sebuah ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk amalan paling mulia dalam agama kita, yaitu thalabul ilmi, mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'idi afdhala min thalabil ilm. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih utama daripada mencari ilmu. Apalagi antum semuanya sedang dalam perjalanan dakwah ya, safari dakwah.
berkunjung ke Masjid Nabawi, dan mumpung berbicara tentang ilmu, ada sebuah hadis yang perlu diketahui oleh semua pengunjung Masjid Nabawi agar tidak luput darinya pahala besar ini, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, yang bunyinya, "Man ata masjidi hadza li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke masjid saya ini untuk sebuah kebaikan yang ingin dia pelajari atau dia ajarkan, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan belajar di Masjid Nabawi atau mengajar di Masjid Nabawi. Jadi kalau teman-teman sekalian masih punya kesempatan untuk datang ke Masjid Nabawi, jangan lupa niatkan satu hal ini. Ketika kita berangkat ke Masjid Nabawi, niatkan untuk apa? Untuk suatu kebaikan yang ingin kita pelajari atau kita ajarkan. Nah, di sana barangkali ada halaqah yang bisa kita hadiri, atau di sana kita bisa membaca Al-Quran, syukur ada terjemahannya, ya. Sehingga di sana kita bisa menambah ilmu kita. Karena ilmu adalah satu hal yang sangat dihormati dan dihargai dalam agama kita. Teman-teman sekalian, agama Islam adalah agama akhir zaman yang menghapuskan seluruh syariat sebelum syariat Islam. Semua orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW harus mengikuti agama ini. Dan alhamdulillah, sebagian besar dari kita tanpa harus capek-capek mencari, dilahirkan dalam keadaan muslim. Ini sebuah nikmat yang sangat agung. Kalau kita melihat banyak saudara, banyak orang lain yang untuk mendapatkan hidayah yang sangat agung ini, mereka harus melewati jalan yang berliku-liku, dan setelah mereka masuk Islam, banyak di antara mereka yang diuji dengan ujian yang luar biasa berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah la yahudiyyun wa la nasraniyyun falam yu'min bi illa kana min ashabin nar." Yang artinya, tidaklah seorang di antara umat ini mendengar tentang aku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman kepada aku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halla lahu illa an yattabi'ani." Kalau seandainya Nabi Musa hidup di antara kalian, maka tidak halal baginya kecuali mengikuti aku atau mengikuti ajaranku. Jadi inilah kebenaran yang harus dijelaskan dan menyelesaikan dakwah sebagian orang yang sekarang mengatakan bahwasanya agama sama itu semuanya sama saja, menuju ke arah yang sama. Jalannya beda-beda tapi Tuhannya satu. Ya, hadis-hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya tidak ada yang hak kecuali agama Islam. Dan kita bersyukur atas nikmat hidayah kepada Islam tanpa harus capek-capek. Kita semuanya sudah lahir dalam keadaan muslim. Kita berdoa sebagaimana Allah telah memudahkan bagi kita jalan kepada Islam. Semoga kita bisa istiqamah dan sabar teguh di atas agama ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama sebuah segi keindahan Islam. Sebuah segi keindahan Islam, pembahasan ringan saja insyaallah, yang karenanya banyak kaum musyrikin atau kaum kufar yang akhirnya pindah kepada ajaran agama Islam ketika melihat keindahan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda. Di antara perbedaan tersebut adalah perbedaan jenis kelamin atau sekarang disebut sebagai apa? Gender. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, telah kami ciptakan kalian dari min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, atau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum, semua yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian.
Ini perbedaan gender jelas. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bangsanya berbeda-beda. Di antara perbedaan yang bisa kita temui di masyarakat kita adalah perbedaan apa? Perbedaan nasab, perbedaan garis keturunan. Ada orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan mulia, sangat dihormati. Orang mengatakan darahnya darah biru kan? Sementara ada orang-orang yang tanpa dia inginkan, yang tanpa berharap, dia dilahirkan di sebuah keluarga yang dipandang sebelah mata oleh tetangga-tetangganya. Sebagian orang yang lahir di tengah keluarga maling atau keluarga pezina, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan perbedaan ini diakui dalam Islam, meskipun tidak dijadikan patokan. Perbedaan seperti ini diakui dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengatakan, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail yang banyak. Dipilih siapa? Kinanah yang paling afdal. Dia muliakan nasabnya, garis keturunannya dianggap istimewa.